Usai saling serang, umbar rudal di udara, nyaris 2 pekan, akhirnya, Iran dan Israel setuju melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata diumumkan beberapa hari setelah Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Dilaporkan, serangan tersebut dilakukan secara terukur dan mudah dicegat sistem pertahanan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memilih tidak melakukan serangan, dan mendesak Israel tidak melanjutkan rencana operasi militer ke wilayah Iran. Namun, efektivitas dan keberlangsungan kesepakatan masih diragukan berbagai pihak, termasuk analis geopolitik Timur Tengah, Gus Nur Munir. Bahwa pertentangan antara dunia Islam dan Israel atau Iran dan Israel itu pada dasarnya adalah berangkat dari ideologi apa yang ada secara intrinsik di masing-masing grup tersebut, yaitu masing-masing itu adalah Iran dan Israel, dan Iran bisa saja mendapatkan dukungan dari orang Islam seluruh dunia karena the nature of Muslim itu adalah satu orang Islam di sini adalah satu orang di sana itu bagian satu sama lain, yaitu al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Tidak mungkin orang mukmin di suatu tempat yang sedang sakit, selanjutnya yang lain adalah tidak merasa sakit, nggak mungkin. Maka disitulah al-muslimu akhul muslim, al-mu'minu lil mu'minina kal jasadil wahid, seperti satu badan. Apabila tangannya itu terluka, maka berangkat ke rumah sakit bukan hanya tangannya saja, tapi seluruh badan ke rumah sakit. Walaupun yang sakit cuma ini. Langkah Trump soal gencatan senjata dipandang sebagai manuver menghindari konflik berkepanjangan, sekaligus menepis kritik komitmennya saat kampanye, tidak menyeret militer Amerika ke konflik luar negeri. Terlepas dari masa depan gencatan senjata, pengamat menilai langkah ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdiri Israel dan dukungan Amerika. Amerika dengan Israel ini tidak akan bisa dipisahkan sesuai dengan sejarah awalnya ya. Termasuk sejarah berdirinya negara Israel itu. Yang pertama mengakui kemerdekaan atau berdirinya negara Israel kan Amerika. Hari ini dideklarasikan hari Jumat, sore, Sabat, menjelang sunset, tanggal 14 Mei 1948. Sabtu. Sabat itu mulainya adalah Jumat sunset. Oh, Jumat sunset. Berakhir Sabtu sunset. Jadi hari Jumat menjelang sunset dideklarasikan di Tel Aviv, yaitu dibaca oleh Ben Gurion, yang dideklarasikan bernama Hakirzat Hakemet Medinat Israel, yaitu the Declaration of the Establishment of the State of Israel. Besoknya itu yang mengakui kedaulatan adalah Henry Truman, yaitu Presiden Amerika. Nah, sebelumnya perjuangan untuk mendirikan negara Israel ini kan perjuangannya para Zionist Movement, yaitu headquarternya itu di Austria, Switzerland. Terus kongres yang pertama itu diadakan di Basle, kota Basle. Kedua dan seterusnya sampai pada akhirnya adalah berdiri negara Israel 1948. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya yang utama ya Weizmann, Ben Gurion dan lain-lainnya. Terus ada tokoh Amerika, yaitu Hakim Agung Amerika bernama Brandeis. Nah, how is the formulanya Brandeis untuk kepada American citizen, yaitu gini formulanya: every single US citizen must be a good American, and a good American must be Zionist. Oke. Jadi the best American adalah Zionist. That is the doctrine of Brandeis. Israel dan Iran sama-sama mengklaim kemenangan sejak gencatan senjata diberlakukan pada Selasa, 24 Juni 2025, mengakhiri pertempuran udara secara sengit selama 12 hari. Sebelumnya, Israel melancarkan operasi skala besar terhadap Iran pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025,
serta menuduh negeri Paramula itu melaksanakan program nuklir militer rahasia. Teheran membalas serangan meluncurkan operasi Trup Rames III, pada Jumat malam menyerang target militer di dalam negeri Zionis itu. Puncak eskalasi terjadi saat militer Amerika meluncurkan serangan udara terhadap salah satu situs-situs nuklir utama Iran, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Serangan udara Iran beberapa hari terakhir disebut sebagai paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir, bersamaan operasi militer di Gaza, Suriah, dan Lebanon. Kepala Staf Militer Israel, Zamir menjadi pejabat pertama di Israel secara terbuka mengatakan pasukan Tel Aviv telah beroperasi dalam wilayah Iran.